Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala tamam fi abrakil awqati wal ayyam wa akmalus salati wassalam ala nabi ashrafil anam wa alihi wa sahbihil kiram wa kulli ummatin ala dawam. Faba'd. Yang kami hormati penggagas, pendiri, pengasuh pesantren pasca tahfiz Bait Al-Quran, serta teman-teman Beki Angkatan 36 yang kami sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat nikmatnya lah kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Salawat serta salam, marilah kita kirimkan kepada baginda kita, siapakah? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Allahumma shalli. Insya Allah pada siang hari ini, yang dalam keadaan capek ini, kami akan menyampaikan kultum dengan tema surah Al-Baqarah ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Artinya, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka azab yang besar. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah. Pernahkah kita bertanya, bagaimana mungkin seseorang yang memiliki penglihatan untuk melihat keindahan alam, seseorang yang memiliki pendengaran untuk mendengar ayat-ayat Allah, tetapi hatinya itu tertutup, hatinya itu tidak tergetar dengan ayat-ayatnya Allah. Nah, ada perumpamaan. Dahulu kala, ada rumah yang nan indah, besar, megah. Sinar matahari masuk ke dalam rumahnya, hangat, indah. Namun orang ini perlahan-lahan mulai menutup jendela rumahnya dengan kain tipis karena ia merasa silau. Ia menambah lagi lapisan kain yang lebih tebal. Berikutnya, karena ia merasa lebih nyaman dalam kegelapan, ia mulai memaku jendelanya dengan papan kayu. Lama-kelamaan bukan lagi dengan papan kayu, dia beton. Jadi rumahnya itu sudah gelap, tidak ada juga tempat keluar, tidak ada juga tempat masuknya cahaya. Begitulah gambaran bagi orang-orang yang hatinya dikunci oleh Allah. Gambaran lain, contohnya ada kertas, contohnya nih kertas nih. Kita coret sebuah titik, kita kasih sebuah titik. Awalnya memang hanya titik, tapi kalau kita kasih semua titik sampai hitam ini satu kertas, maka sudah terkunci itu hatinya oleh Allah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi yang berbunyi, An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal abada, bahwasanya seorang hamba, idza akhta'a khati'atan, apabila ia telah berbuat satu kesalahan, nukitat fi qalbihi, maka dititikkan di dalam hatinya nuktatun, sebuah titik, sauda, sebuah titik yang hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara, dan apabila ia bertaubat, maka hatinya kembali bersih. Wa in ada zida fiha, dan apabila ia terus menambah dosanya, bintik hitam itu akan terus menutup seluruh hatinya.
Ah, bintik hitam ini kita umpamakan dengan perumpamaan yang tadi. Apa? Titik hitam itu adalah papan kayu atau beton yang menutupi jendela hati kita. Jika satu dosa dibiarkan tanpa istighfar, ia akan mengajak dosa lainnya. Sampai akhirnya hati kita tidak lagi bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil. Di ayat lain, di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, apa yang selalu mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sering muncul pertanyaan di dalam benak kita ketika kita membaca ayat ini. Kenapa Allah yang menutup, kita yang disalahkan? Kenapa Allah yang menutup pendengaran, penglihatan, dan hati kita, kita yang disalahkan? Perlu digarisbawahi? Perlu digarisbawahi bahwasanya ini baru mau digarisbawahi. Bahwasanya penutupan ini, penutupan telinga, mata, dan hati, itu adalah akibat, bukan sebab. Garis bawahi, akibat, bukan sebab. Akibatnya apa? Yang pertama, mereka terlebih dahulu memilih untuk ingkar, sombong, dan terus menerus melakukan kemaksiatan, meskipun kebenaran sudah datang berkali-kali. Yang kedua, sebagai hukuman atas kerasnya hati mereka sendiri, Allah mengunci hati tersebut sehingga mereka mati dalam keadaan sesat. Ibarat ada sebuah gelas, kau putar begini, maka tidak akan bisa lagi terisi air. Hal ini bisa kita umpamakan dengan mati rasa. Mati rasa. Mati rasa kita terhadap ayat-ayat Al-Quran karena sudah betul-betul terkunci itu hati kita. Maka saya mengajak kepada teman-teman untuk senantiasa beristighfar dan meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saat saya membaca ayat ini, saya melihat kenapa Allah menggunakan kata khotama pada hati dan penglihatan. Dan pendengaran. Allah menggunakan kata khotama pada hati dan pendengaran. Tetapi Allah menggunakan kata gisyawah yang berarti penutup atau selimut pada mata. Akhirnya saya dapat. Ternyata melihat kebenaran namun seolah-olah ada tirai yang menghalangi mereka untuk menyadarinya. Makanya Allah menggunakan kata gisyawah di ayat tersebut. Oleh karena itu, sebelum kita semua sampai di tahap betul-betul terkunci ini hati kita, marilah kita segera membuka kembali jendela-jendela hati kita dengan senantiasa istighfar dan bertobat. Jangan biarkan kesombongan membuat kita merasa tidak butuh nasihat. Mari kita hiasi lisan kita dengan doa yang selalu dibaca oleh baginda Nabiullah Muhammad SAW dan juga Yusron. Apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ini Yusron sering membawanya ketika dia imam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ada pantun. Mungkin ini pantun penutup. Jalan-jalan ke Balikpapan. Tidak lupa membeli papan. Cukup sekian dari saya yang tampan. Wassalamualaikum kawan. Wabillahi taufiq wa da'wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.